Halo semuanya, balik lagi di channel Arwela Nuna. Kali ini kita masuk ke episode 3 Bon Appetit Your Majesty dengan judul Haute Cuisine. Episode ini lebih berat ke intrik politik dan ujian besar untuk Ji-young. Kita bahas satu persatu, jadi siapin camilan. Karena recap kali ini agak panjang. Cerita dibuka dengan Ji-young dan Gil-geum yang duduk di atas kereta tahanan di halaman istana. Raja Lee Heon berkata kepada Ji-young bahwa dia sudah menyiapkan tempat yang istimewa untuknya di istana. Ji-young dan Raja berpisah di sana. Setelah mendengar penjelasan tabib istana, luka Lee Heon sebenarnya bisa membahayakan hidupnya, tapi seseorang mengoleskan salep yang tidak dikenali, sehingga luka Lee Heon sembuh lebih cepat. Lee Heon kini sadar bahwa perkataan Ji-young memang ingin menyelamatkan hidupnya. Selir Kang mengambil ujung panah yang melukai raja, lalu dia menyuruh dayang istana mengirimkannya kepada Pangeran Jesan. Selir Kang merasa posisinya terancam, karena raja belum pernah membawa sendiri seorang wanita ke istana. Dia mencari tahu bagaimana Ji-young bisa dibawa ke istana lewat sekretaris kerajaan, Song Jae. Tapi, Song Jae merupakan pegawai tingkat 3, merasa Selir Kang sudah melampaui batas memperlakukannya seperti budak padahal dia hanya selir tingkat 4. Song Jae punya rencana, dia akan membuat Ji-young menjadi selir kesayangan raja, dan dia akan mengabdi kepada Ji-young alih-alih melanjutkan mengabdi kepada Selir Kang. Ji-young dan Gil-geum dikurung di penjara tersembunyi di dalam istana. Ji-young tidak menduga bahwa tempat istimewa yang dijanjikan oleh raja adalah penjara kerajaan. Masuk ke dapur istana, kita dikenalkan pada Chef Eom dan Chef Maeng. Mereka berdua nggak cuma masak, tapi juga rebutan posisi dan pengaruh. Satu di pihak Ratu Dowager, satunya di pihak Selir Kang Mokju. Lee Heon sengaja mengirimkan pria bertopeng untuk membebaskan Ji-young dan Gil-geum. Mereka lalu diarahkan ke arena penuh orang bertopeng. Lee Heon mengancam akan membakar Gil-geum dengan besi panas, agar Ji-young mengikuti keinginannya. Setelah semua drama itu, Lee Heon menyuruh Ji-young memasak untuknya. Ji-young yang awalnya ditolak koki pria di dapur, akhirnya nekat memasak daging rusa, hasil buruan raja. Dia olah dengan teknik haute cuisine ala Prancis, sesuatu yang nggak pernah ada di istana sebelumnya. Hidangan yang disajikan Ji-young ternyata nggak cuma enak, tapi penuh kenangan. Lidah rusa panggang membuat Lee Heon flashback ke masa kecil saat bersama ibunya. Dari sinilah hubungan mereka mulai berubah. Masakan jadi jembatan antara dua dunia. Lee Heon makin penasaran dengan Ji-young, bisa membuat masakan yang melampaui keahlian orang-orang di masa itu. Dan Lee Heon menunjukkan ketertarikannya kepada Ji-young. Saat Lee Heon sedang berduaan dengan Ji-young di kamarnya, Selir Kang mencoba masuk, tapi Lee Heon dengan tegas menyuruhnya kembali ke kamarnya. Dan ini pertama kalinya Selir Kang diabaikan oleh raja. Selir Kang murka saat raja lebih memilih Ji-young memasak untuknya. Rumor menyebar di kalangan menteri dan pejabat istana bahwa raja membawa wanita dari antah barantah untuk menjadi koki istana. Akibatnya, banyak pejabat mengundurkan diri. Mereka menganggap Lee Heon menghancurkan tradisi. Para menteri menuntut agar Ji-young dihukum mati. Di sisi lain, Song Jae datang menawarkan perlindungan kepada Ji-young. Ji-young setuju, dengan syarat tasnya yang pernah dilempar raja dikembalikan. Song Jae menyadari satu hal bahwa Ji-young beda dengan Selir Kang. Karena kesepakatan yang harusnya bisa dia gunakan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar, justru hanya minta buntelannya dikembalikan. Lee Heon akhirnya mengangkat Ji-young sebagai kepala koki istana. Ji-young nggak boleh masak menu yang sama 2 kali. Kalau dilanggar, taruhannya nyawa. Ini jadi semacam kontrak darah antara bakat dan kematian. Penonton langsung ikut tegang. Gimana dia bisa terus menemukan resep baru di dunia yang bahkan belum mengenal masakan modern? Selir Kang belum puas. Dia menghasut permaisuri Dowager untuk mengadakan kompetisi memasak antara Ji-young dan koki senior istana. Hukumannya, yang kalah harus kehilangan 1 lengan. Lee Heon yang mendengar hal itu langsung mendatangi kompetisi tersebut. Dengan gaya cool dia membuat aturan lebih adil, tapi tetap mengerikan. Kalau kalah, bahkan koki senior pun harus kehilangan lengannya. Lee Heon berharap Ji-young memenangkan kompetisi ini dengan memasak sesuatu yang baru. Dengan memasak makanan yang hanya bisa dibuat oleh Ji-young, ini akan membuktikan bahwa Ji-young memang dari masa depan. Episode 3 bisa dibilang jadi titik balik drama ini. Dari sekadar survival, Ji-young sekarang masuk ke pusaran politik dan intrik istana. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng supaya nggak ketinggalan recap episode berikutnya.